Ada sangat pangajali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, untuk pagi ini sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu agar semuanya berjalan dengan lancar. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya silakan duduk dulu anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini adalah hari Senin ya. Hari Senin itu biasanya kita harus semangat ya. Sebelumnya mungkin kita akan melakukan sedikit ice breaking, tapi sebelumnya saya absen dulu ya anak-anak ya. Absen. Kira-kira ada teman kalian yang tidak sekolah hari ini? Absen ya. Oke. Nomor absen 1 Putu Juna hadir. Nyoman Suhartawan. Absen 2, absen 3 Eris. Hadir, Bu. Rizky. Putra. Hadir, Bu. Denny. Hadir, Bu. Alif. Hadir, Bu. Edi. Hadir, Bu. Putra. Izin. Izin. Ada suratnya ya. Yogi. Hadir. Ayu. Sakit. Dan kita doakan ya Ayu semoga sehat kembali dan bisa sekolah seperti semula. Ya, suratnya ada ya Nak ya? Ada. Wahyu, kemudian Mahendra, Windu, Dedi, Hadir. Aristia, Ayu, Ayu Dwi ada, Deska, Vita ya, Vila, oh izin. Kemudian ada Kade, Alif, Prativa, sakit, kita doakan Prativa semoga cepat sembuh ya. Anak aku, istri, Cantika ada, Aprilia, Viola, Rati ada, Juni, sakit, nah ini juga semoga lekas sembuh nih. Bila, sakit, teman yang sakit ya anak-anak ya, semoga cepat sembuh teman-temannya kalian itu. Sofia, Indi, hadir. Kemudian Komang, hadir. Livia, Restu, Bagas, Hadir, Bu. ya. Bagas paling semangat ya, semuanya ya. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mungkin kita sedikit ini ya, ice breaking dulu ya. Ice breaking kita memulai dengan tepuk semangat anak-anak. Coba anak-anak berdiri dulu semuanya. Nanti contohnya seperti ini. Sebutkan ya, contoh dulu ya, Bu Guru contohkan dulu ya. Semangat pagi ya, itu aja ya. Agar kita lebih bersemangat. Silakan, yang keras ya. 1, 2, 3. Nah, di sini kenapa kita harus semangat? Ya karena kita harus memang generasi Indonesia itu tidak boleh yang namanya sampai tidak bersemangat gitu ya, karena banyak yang kalian akan lakukan di masa depan, termasuk juga dengan yang berkaitan dengan topik pelajaran kita hari ini, yaitu berkaitan dengan lingkungan anak-anak. Isu lingkungan ya, isu lingkungan sangat penting sekali. Mengingat kemarin itu ada ini ya, sedikit bencana di daerah kita ya, mengingat iklim itu kita tidak bisa prediksi. Nah ini mungkin motivasi saya terkait dengan pembelajaran kalian ya, agar kalian lebih memperhatikan yang namanya lingkungan gitu ya. Nah di sini anak-anak ya, kita akan mempelajari tentang karya seni yang berkaitan dengan isu lingkungan ya. Jadi karya seni yang kita pelajari apa anak-anak? Ada yang tahu hari ini? Seni rupa ya, seni rupa. Nah di sini hubungan dari pembelajaran yang kita akan lakukan ya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita adalah tujuan pembelajaran kita itu kalau kita tersirat dari
aturan CP 46 itu ya di pemerintah itu mengatakan di sini ya, jadi anak-anak akan mengembangkan sebuah konsep tentang isu lingkungan ya, di mana konsep tersebut akan dihubungkan dengan kehidupan nyata kalian di sehari-hari. Ada yang tahu di sini seni rupa dalam kehidupan sehari-hari apa saja contohnya yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari secara kontekstual atau kehidupan nyata? Mungkin bisa seni rupa terapan contohnya mungkin bisa tahu ya, lukisan fungsinya apa? Untuk memberikan Saatnya jam 8 dimulai. silakan. Kita memberikan kesan yang bagus bagi umat. It's time to begin the Memberikan protocol. kesan yang bagus untuk umat dan seni lainnya lagi ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak akan diajak untuk memahami konsep tentang isu lingkungan ya, yang kemudian kita kaitkan dengan kehidupan nyata ya, dan seni rupa kehidupan ini. Kemudian berikutnya anak-anak di sini ada yang sudah mempersiapkan bahan-bahan yang minggu lalu Ibu sampaikan. Ada? Sudah? Sudah ya. Kan minggu lalu kita sudah membentuk kelompok kan ya. Minggu lalu kita sudah membentuk kelompok. Hari ini kita akan bekerja dalam kelompok anak-anak. Ibu akan putarkan satu video tentang isu lingkungan. Kalian nanti akan membuat sebuah karya seni yang berkaitan dengan isu tersebut. Oke, silakan kembali ke kelompoknya dulu. Karena ini pertemuan kedua ya Nana ya. Minggu lalu kita sudah membahas konsep. Sekarang kita akan membuat karya atau mengimplementasi karya yang akan kita buat itu adalah poster. Ya. Sudah, silakan ayo cari kelompoknya Nana. Di balik bangkunya ya. Ini ya. Sudah? Silakan simak video yang ditayangkan berikut ini. Nah, dari sekian pengukuran tadi ada 7 penyebab isu lingkungan ya. Nah, dari tayangan tadi, kira-kira kalian sebagai siswa gitu ya, kelas 11, siapa yang bisa memberikan pendapatnya terkait dengan video tadi? Silakan sebutkan nama sambil berdiri ya. Jadi kita akan cross-check di sini. Namanya siapa? Absensi berapa? Perkenalkan, nama saya Rizky Putria Pustaka, absen 24 dari kelompok 1. Izin memberikan pendapat terkait video yang sudah kita simak tadi. Jadi menurut pendapat saya, dari video yang sudah kita simak tadi, banyak sekali kerusakan alam yang terjadi di Indonesia itu. Salah satunya itu ada banjir, sampah yang menumpuk, turunnya keanekaragaman hayati dan nabati di Indonesia. Dan itu menurut saya salah satu penyebabnya itu adalah manusia, yaitu diri kita sendiri. Nah, manusia harusnya itu menjaga alam agar kita lestari dan seimbang, karena itu sangat berdampak bagi kehidupan kita. Jika kita tidak menjaga alam dan alam itu rusak, maka kita akan terkena dampaknya itu seperti kayak banjir misalnya. Nanti kalau misalnya ada banjir itu rumah kita bisa roboh, kita kehilangan harta benda. Dan itu sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga keseimbangan alam agar kita bisa merasakan dampak positif dan selalu menikmati keindahan alam di kehidupan kita sehari. Ya, silakan terima kasih tadi sudah disampaikan ya bahwa siapa tadi namanya Nak? Ayu ya. Ayu menyampaikan apa yang disimak dalam video. Nah, ini sangat memperlihatkan bagaimana alam tersebut sekarang sudah mengalami perubahan anak-anak.
tidak seperti zaman dulu ya, kita masih benar-benar menjaga alam dan lingkungannya. Tapi sekarang memang mungkin karena salah satu kejadian di alam ini terjadi karena efek dari kemajuan pola pikir juga bisa. Ya, jadinya adanya kelangkaan nabati, tadi ya, adanya pencemaran dan sebagainya. Berikutnya adalah kita akan mengerjakan LKPD, Nana ya. LKPD-nya akan Ibu bagikan sekarang ke kelompok. Silakan diskusikan dengan teman-teman kalian di kelompok. Jika ada pertanyaan, silakan diungkapkan nanti. Nah, ini ada LKPD yang sudah Ibu buat ya, dalam bentuk seperti ini ya, buat ya. Nanti kalian isi nama kelompok di sini ya. Kemudian kelasnya, tanggalnya, ini ada tujuan pembelajaran kita sudah tertulis di sini. Ya, peserta didik atau murid memahami isu-isu dari lingkungan. Isu lingkungan yang tadi ya. Kemudian ada menjelaskan peran seni rupa dalam kehidupan. Ya, jelas sekali. Apa saja perannya, ada yang bisa untuk berhubungan dengan isu lingkungan? Seperti tadi, saya bantu ya. Misalnya apa? Membuat poster untuk edukasi. Apalagi mungkin memanfaatkan yang kemarin kalian lakukan minggu lalu. Karya seni atau diolah menjadi karya seni ya. Yang ketiga tujuannya adalah kalian bisa untuk membuat poster tersebut ya. Begitu ya Nana ya. Nanti di sini ada pertanyaan materi singkatnya, di sini ada latihannya, kalian kerjakan. Setelah itu kalian harus di sini membuatkan sketsa ya. Minggu lalu kita sudah membuat konsep PPT ya, sudah dipresentasikan minggu lalu. Kalian sudah mempresentasikan, nanti sebentar lagi dipresentasikan kembali ya, untuk dibuatkan sketsanya sekarang ya. Minggu lalu anak-anak nanti salah satu kelompok boleh berpresentasi ke depan atau dua kelompok. Di sini kalian mulai sketsakan layout ya, layout dari pembuatan poster itu ya. Layout itu penting anak-anak karena layout itu dia akan mengatur komposisi dari bagaimana kalian akan menempatkan tipografi hurufnya dengan objek gambar ya. Sudah, saya akan bagikan nanti tahap lain. Jangan lupa ini ada refleksi. Refleksi itu sebagai apa manfaat kalian mengerjakan pelajaran hari ini ya, direfleksi. Seandainya ada kekurangan dari kami sebagai pengajar akan memperbaiki ya. Jadi di sini ada refleksi bahwa paham nggak kalian dengan materi hari ini, itu artinya refleksi ya. Tapi Ibu guru juga akan memberikan umpan balik atas karya-karya yang kalian lakukan. Paham sampai di sana? Paham ya? Saya bagikan dulu ya. Silakan dikerjakan secara diskusi ya. Ibu kasih waktu, mungkin ada waktunya lagi. Ayo kerjakan secara kelompok. Waktunya 20 menit cukup ya? Cukup ya. Kalau tidak mengerti, mohon ditanyakan. Silakan dibalik bangkunya, silakan kalian berdiskusi. Silakan kalian kerjakan. Mana yang lebih mudah dulu itu yang dikerjakan. Ya, ini dikumpulkan. Sebentar selesai pelajaran akan dikumpulkan sebagai bahan penilaian. Kalian dapat menggunakan sumber-sumber yang ada, ya, seperti e-book ya, itu bisa di-scan di e-booknya, boleh kalian gunakan. Silakan diisi kelompok 1 dari sini ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, ya, ada 5 kelompok. 1, ini kelompok 2, kelompok 3, ini gabung, ya, beda ya, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 ya, jadi ada 6 ya Nana ya kelompoknya. Ini kelompoknya nggak sekolah ya, ya. Silakan dikerjakan dulu. Jika ada kesulitan, silakan acukan jempol, tanyakan ke saya.
banjir. Nanti di sini temanya kan kalian bisa membuat tema misalnya seperti sampah. Judul-judulnya gitu. Ya. Jadi judul-judulnya di sini satu orang bisa membuat sketsanya. Satu orang membuat bagi juga. Dilepas. Anak-anak dilepas gambarnya nggak apa-apa ya. Teman kalian yang bisa menggambar, yang punya ide lebih dulu boleh diberikan lembar yang ada sketsanya itu. Ya. Boleh dibuka. Silakan bagi tugas anak-anak karena waktu kita nggak lama. Waktu kita tidak lama, jadi silakan dibagi tugasnya. Waktunya masih banyak anak ya. Dibuka saja boleh, yang kayak gini ya. Siapa yang mengerjakan lembar satu, siapa yang mengerjakan ini aja. Siapa yang mengerjakan gambar, ya dibagi waktunya ininya. Sebentar siapkan presentasinya ya, mungkin satu kelompok presentasi, yang lainnya menanggapi boleh. Ya. Tanya jawabnya nanti ya. Ada masalah dalam pengerjaannya? Silakan kalian membuat sesuai dengan arahan ini ya. Identifikasi minimal 3 isu lingkungan. Mengenai layout di poster nanti, kalian bebas untuk membuat tipografinya atau hurufnya ya. Nanti yang kalian sketsa ini akan dipindahkan ke dalam media digital. Oke, silakan. Sketsa ya, di sketsa ya. Silakan presentasi, silakan. Boleh. Sebutkan nama dan nomor absen. Silakan. Semua bisa ya, ini bisa ya. Silakan. Saatnya jam kelima dimulai. Perkenalkan nama saya Komalia Kana, nomor absen 10. Perkenalkan nama saya Eko Mawede Sudiarta, nomor absen 3. Perkenalkan nama saya Ilma Didi Adi Gunawan, absen 15. Perkenalkan nama saya Wayan Kawan, absen 8. Ya, silakan dimulai. Baik, yang pertama itu kami akan mengidentifikasi minimal 3 isu yang ada di sekitar kami. Yang pertama yaitu isu banjir, yang kedua sampah plastik, yang ketiga pencemaran udara. Yang kedua adalah kami bagaimana untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu tersebut. Yang pertama mengedukasi penyebab dan dampak banjir. Yang kedua menjelaskan bahaya plastik bagi lingkungan dan kesehatan. Yang ketiga menyadarkan tentang dampak polusi udara bagi kesehatan kepada masyarakat. Ya. Tuliskan refleksi. Tuliskan pengalaman dan pemahaman yang kamu dapatkan setelah mendesain poster. Saya mendapatkan pengalaman baru dalam menggabungkan gambar dan tulisan agar lebih menarik. Saya belajar bahwa poster harus sederhana tetapi jelas menyampaikan pesan. Selain itu, saya lebih memahami pentingnya keterlibatan dan perhatian dalam mendesain. Ya, silakan diinginkan. Ya, presentasi dari kelompok kami, ada yang Ada yang mau bertanya? Silakan angkat-angkatnya berdiri. Sebutkan nomor absen. Silakan. Ya. Ya. Jangan didorong. Ya, silakan. Ayo berdiri yang mau bertanya. Kita punya waktu lagi berapa menit?
lagi berapa menit? Bisa 26. Ya, silakan Dek dijawab. Ditanyakan. Ya udah. Bertanya apa saja bisa. Terkait nanya tuh visualnya, bisa konsepnya. Kenapa tuh absen? Perkenalkan nama saya Komalan Eka Purnama Pemada. Absen oke. Saya mau tanya kenapa memilih gambar itu kayak bumi, kayak dipegang itu kayak tangan. Kenapa bisa memegang visualnya? Silakan dijawab. Agar bisa kelompok lagi satu ya, kelompok lagi satu, setelah itu baru selesai ya. Karena waktu kita lagi 26 menit. Ayo, Kak. Ya, Kelompok kami membuat ini agar generasi muda sekarang untuk menjaga bumi. lebih lebih peduli dalam menjaga bumi. Mana? Saya terima dan terima kasih. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan. Mungkin dari saya, ya, kalau tidak ada lagi, mungkin dari saya, karya kalian itu sudah bagus. Kami tinggal memperbaiki di proporsinya ya. Komposisinya sudah bagus di tengah, ya, simetris ya punya itu. Tetapi mungkin proporsinya akan dilatih lagi ya. Bagaimana membuat tangan, karena membuat tangan itu lumayan susah ya anak bagi yang tidak memang ada bakat di seni rupa. Tetapi jangan berkecil hati karena kita ini belajar seni itu harus menyenangkan. Jadi tidak harus nanti stres gara-gara tugasnya banyak, ini stres sudah tidak boleh begitu ya. Ada guru yang akan membantu dan ada mungkin teman-teman kalian yang mampu itu akan menjadi teman sejawat untuk belajar. Ya, sudah bagus anak-anak, dari konsepnya sudah menarik sekali. Mungkin bisa disampaikan sebagai refleksi apa yang kalian pelajari hari ini. Bisa ditutup dengan statement juga, silakan. Salah satu boleh. Apa yang dipelajari dari hari ini? Baik, yang hari ini kamu pelajari yaitu yang pertama, kamu mempelajari lingkungan yang ada di sekitar kami, dan kami bisa mempelajari dari history itu kami bisa membuat buku digital maupun secara gambar makro. Selanjutnya ada inovasi. Kita untuk kita, tapi kita yang untuk bumi. Maka rawatlah dia seperti rumah, karena memang sudah betul-betulnya tempat kita berpindah. Ya, bukan buat. Nah, itu sangat menyentuh sekali ya. Bumi tidak butuh kita yang butuh bumi ya. Mari sayangi bumi kita. Terima kasih. Kelompok berapa tadi ini kelompok? 5 ya. Ya. Kurang kelompok 5 ini. Ya, Oh, ditutup dulu ya. ya presentasi dari kelompok kami Nah, dari kelompok 1 sampai 6 itu sudah menunjukkan apa? Jati diri ya, akan berubah pola pikirnya menjadi orang yang peduli dengan lingkungan sekitarnya. Itu bisa sudah menunjukkan sebuah kerjasama kolaboratif, inovatif, kreatif ya. 8 dimensi kelulusannya sudah terpenuhi. Jadi anak-anak di sekolah ini ya, di SMA Negeri 8 Denpasar ini sangat berintegritas ya, dan memiliki identitas untuk menjaga lingkungan. Kalian dari kelompok 1 sampai 6 ini sangat bagus sekali ya dalam mengambil tema tadi. Hanya kekurangannya mungkin dalam visualnya, nanti akan dibantu Bu Guru minggu depan bagaimana memvisualkan antara membuat tangan dan sebagainya dan komposisi ya. Sejauh ini sangat bagus. Kita akan refleksi bersama-sama anak-anak. Ada di sini yang akan memberikan refleksinya secara langsung. Tadi Ibu sudah kirimkan berupa Google Form. Nanti tolong diisi ya. Setelah dikirimkan itu sebagai refleksi pembelajaran kali ini. Dan di satu sisi lain kita akan coba rangkum. Ada yang bisa membantu guru untuk merangkum materi hari ini, merefleksi apa yang dipelajari?
Refleksi ini berguna untuk guru juga ya, sebab ada perbaikan yang akan dilakukan. Silakan berdiri, nomor absen, nama. Karena saya pengalaman absen. Nah, jadi kalau di awal itu dari isu lingkungan itu yang disebabkan itu oleh manusia. Juga kita menyadari bahwa lingkungan itu adalah sangat juga khususnya itu dampak besarnya itu ini kita bikin misalnya tadi ya. Untuk solusinya itu adalah kita itu harus menjaga mengurangi limbah dan juga itu harus menggunakan sumber daya yang berbeda. Yang dipelajari hari ini apa? Yang intinya isu lingkungan itu bermanfaat bagi diri adik atau bagaimana? Itu mungkin disampaikan. Manfaatnya apa untuk diri sendiri mempelajari ini di kehidupan nyata? Manfaatnya itu adalah kita menyadari atau mengingat kita itu bahwa kita itu harus membuang sampah itu tempatnya juga itu tidak hanya kita aja juga itu semuanya itu juga itu untuk mengurangi sampah juga harus melestarikan lingkungan. Ya, berikan tepuk tangan ya. Terima kasih dari kalian semua ya. Jadi dari ibu sendiri dengan melihat anak-anak ini ya mengkritisi atau memvisualkan tentang isu lingkungan secara halus, secara akademik itu sangat mengagumkan sekali karena generasi kalian itu adalah generasi penerus kami untuk meneruskan kehidupan ini ya. Jadi lingkungan itu kita harus jaga. Keberlangsungan ekosistem, lingkungan dan sebagainya itu kita harus jaga kelestariannya. Kebersihannya terutama di kelas. Anak-anak pulang sekolah harus menyiapkan tiketnya untuk menyiapkan pembersihan kelas ya. Terutama sampahnya dipilah dan sebagainya. Dan itu akan divisualkan menjadi sebuah poster. Poster di sini adalah salah satu karya seni papan yang berisi tentang ajakan, himbauan, itu komunikasi untuk bagaimana masyarakat itu bisa sadar tentang pentingnya menjaga lingkungan. Poster ini biasanya bersifat ini ya, infografis juga dia, bersifat edukatif juga dia. Jadi ini sangat berguna. Anak-anak minggu depan akan saya ajak untuk membuat gambar tadi itu diaplikasi ke media digital. Ada di sini yang sudah memiliki media digital selain HP? Ada? Tablet mungkin atau ini? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kalian bisa menggunakan aplikasi ini HP saja bisa. Ya, karena kita bagaimanapun kita sudah berada di era digitalisasi. Ya, kita harus mengenal yang namanya seni layar tersebut. Ada pertanyaan sampai di sini anak-anak untuk minggu depan apa yang mau dibawa, apa yang akan dipelajari? Silakan ya. Boleh sekali. Kalau misalnya menggunakan laptop, anak-anak bisa menggunakan Corel Draw, bisa Photoshop, ya banyak sekali ya. Banyak sekali aplikasi yang bisa kalian gunakan. Tapi sekali nanti kalian yang mampu akan membantu teman-teman kalian yang kurang paham tentang penggunaan digital. Nanti guru akan membagi kalian dalam kelompok seperti ini lagi ya. Jadi ini kelompoknya tetap. Jadi minggu depan itu tetap membawa konsep yang tadi dan kita perbaiki bersama-sama. Mungkin waktunya coba dilihat tadi berapa menit ya? Sudah 10 menit lagi ya. Iya, terima kasih anak-anak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Apapun yang kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kata-kata ibu yang menyinggung perasaan. Minggu depan ibu akan perbaiki lagi dan metode-metode pembelajaran yang lebih inovatif lagi agar anak-anak lebih bersemangat lagi minggu depan. Semangat! Semangat! Silakan yang petugas untuk memimpin doa. Mumpung kita berdiri, kita berdoa dulu dengan agama masing-masing. Terima kasih kepada Tuhan karena sudah diberikan kesempatan untuk belajar hari ini dan berhari-hari. Karena tadi kita mengawali pembelajaran dengan doa, kita tutup juga dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih anak-anak.